Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel Cuanisme. Ya, hari ini kita bahas lagi ya soal saham. Nah, untuk hari ini kita akan membahas saham Viva, Visi Media Asia. Ya, ini salah satu emiten yang bergerak di bidang media ya. Langsung aja buka di TradingView, kita lihat chartnya. Di sini udah chartnya, di sini juga sudah saya gambar nih support dan resistennya. Sebenarnya dari chat ini kurang menarik juga ya si Viva nih, karena kita lihat nih ya saham gorengan. Jadi apa namanya, catnya jelek, bentuknya nih masih jelek, jarang-jarang lah. Nah, ini pun dari tanggal 13 Januari sampai di tanggal 26 November nih tidur nih. Jadi selama beberapa bulan tidur, cuma ada sekali aja nih di sini transaksi 3 September. Sini juga ada 22 Januari dan di tanggal 15 Januarinya. Oke, dari sini aja udah tidur beberapa bulan. Nah, baru belakangan ini sering rame nih. Banyak dipom-pom dan diperbincangkan oleh para retail ya. Mulai dari tanggal berapa nih ya? 26 November nih mulai ada transaksi, walaupun apa ya, ini masih jelek lah chartnya kalau seperti ini, masih kosong-kosong seperti ini. Selalu dari tanggal 20 dari 16 Maret ini sempat naik tinggi dengan volume yang lumayan besar, jadi ada ledakan volume di sini, tapi besoknya langsung jual. Nih terlihat dari bentuk candlestick yang membentuk shadow yang panjang di atas, akhirnya turun lagi ke bawah dan closingannya ada di sini. Oke. Terus di sini ya ada beberapa kali mantul ya. Di sini kita lihat di harga 57. Kita coba ganti warnanya dulu biar jelas. Ini garis hitam ini adalah support, hijau ini resisten ya. Hitam itu lantai, atas itu yang hijau ini atap. Jadi selama beberapa hari ini masih terlihat sideways ya. Di sini pas 21 April berusaha menembus resisten yang ada di harga 76, sama dengan tanggal 15 April juga ternyata masih terhalang, jadi belum bisa tembus gitu. Jadi malah mantul ke bawah dan sekarang ada di area supportnya. Ini kisaran persen jika ternyata berhasil mantul dan melanjutkan kenaikan, sekitar 32% ya. Kalau kita punya barang di harga 58 ya, sekitar 32%. Oke, tapi ingat teman-teman ya, ini emiten di bawah 100 ini volatilitasnya sangat tinggi, terus dikenal sebagai saham gorengan yang memiliki risiko yang tinggi. Nah, ini kalau buat teman-teman trader yang sudah profesional, yang sudah terbiasa, yang suka menyukai volatilitas yang tinggi, ini cocok nih dipakai untuk day trade ya, atau scalping. Jadi nunggu momentum, kita masuk terus langsung jual. Seperti ini nih contohnya, satu candle ini benar-benar dari low 62, high-nya ada di 78. Lumayan itu. Kalau kita lihat di satu candle ini aja sudah berapa persen? 25%. Jika kita tahu momentum dan sudah terbiasa ya. Tapi ingat sekali lagi, high risk, high gain. Oke. Terus ada yang bilang kalau saham gorengan itu nggak bisa pakai technical analysis. Ya. Bisanya cuma pakai bandarmologi. Oke, karena di sini tim cuanisme, jadi kita pakai semua analisa. Ya. Kita sudah lihat nih di sini apa namanya, technical analisisnya seperti apa. Sekarang ini ada beberapa kali mantul, 1 2 3 4 5 kali mantul di support di sini di harga 58, dan sekarang bergerak mulai naik secara perlahan. Kalau kita lihat dari moving average, nah ini moving average 20 ya. Di sini juga berusaha nih, semoga aja
kalau bisa breakout di atas MA20 akan menjadi sinyal yang bagus buat kita ya. Terus oke, kita lanjutkan lagi ya. Dari technical analysis belum ada yang menarik, benar-benar belum ada yang menarik, jadi cuma kita bahas tentang supportnya di berapa, resistannya di berapa. Kalau mau support terkuat ya kalau ini jebol dari 58 ya ke 50. Nah, antara nanti bangun lagi atau uang kita tidur selama beberapa bulan seperti tahun kemarin ya, hanya bandar yang tahu ya teman-teman. Jadi ini benar-benar high risk high gain ya. Kita 58 ini jadikan aja sebagai support ya. Mungkin kalau yang disiplin cut loss turun 2% atau 3% langsung cut loss saja. Sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Oke, kalau dari technical analysis belum ada yang menarik, kita pindah ke bandarmologi. Di sini saya pakai Indo Premier ya. Jadi kita coba lihat broker summary-nya. Di sini sudah saya tuliskan Viva. Kita lihat dari tanggal 1 Mei dulu. Tanggal 1 Mei, ingat ya, di sini harus net, all, regional. Kita coba cek dulu di nego. Di pasar nego ini ada broker FZ, average 60, belinya tuh 20 M ya, miliar di sini, yaitu billion, rupiahnya itu berarti kan miliar. Dia beli dari broker CP. Ini di nego. Jadi ingat-ingat dulu nih, catat dulu kalau perlu. Nego ada di average 60 selama 1 minggu ini. Kalau di pasar reguler kita lihat. Nah, ini pasar reguler tuh yang seperti kita transaksi tiap hari menggunakan sekuritas ya. Ini kalau di pasar reguler, pembeli terbanyaknya ada YP nih, broker YP. Mirai Asset. Di sejumlah 430.000 lot, totalnya 2,6 miliar, by average-nya 60,9. Ini kalau kita lihat dari tanggal 1 Mei. Kita coba tarik mundur lagi ke belakang. Dari 1 Maret ya. Nah, di sini nih kita lihat. Terlihat banget kan perbedaannya di sini. Di sini ada banyak nih transaksi yang cukup besar ya. Nah, kita perhatikan 3 teratas saja. DMG, YP, dan IN. Rata-rata average mereka tuh ada di 65, 65 dan 67, ya kan? Dan jumlahnya itu masih gede-gede banget ya. Pokoknya di atas 2M semua. Lotnya pun juga banyak. Nah, tadi kita lihat kemarin di hari terakhir bursa. Di sini harganya ini aja di tabel samping kita ada Viva. Low-nya di 61, high-nya cuma di 63. Jadi cuma bergerak di 61, 62 dan 63. Jadi belum ada pergerakan signifikan ya. Itu kalau bisa disimpulkan itu ya. Pada average bandarnya aja tinggi-tinggi nih. Tapi kenapa harganya nggak dijaga ini? Nggak dikasih beton supaya tidak turun sampai ke 61-an. Ya ini banyak skenario ya. Entah ada yang bandar masih ngumpulin dulu, kita kan nggak tahu nih jumlah uang bandar itu seberapa banyak gitu. Bisa aja 15 miliar ini masih sedikit, ternyata total dananya yang dia siapin buat Viva nih sekitar 100 miliar, kan nggak ada yang tahu, jadi kan masih dikit. Dia pun bisa average down di harga yang ditentuin, yang dia inginkan lah, nanti misal di 58 atau di 55, kita nggak ada yang tahu. Yang pasti dari technical analysis tadi 58 itu support ya, karena sempat beberapa kali mantul di situ. Dan di sini pun di order booknya juga di hari terakhir 58 itu ada 79.000 lot antri di harga itu. Jadi kita hanya bisa mengira-ngira nih. Jadi namanya analisa itu ya bisa dibilang mengira-ngira. Jadi memprediksi nih, kira-kira mau diapain ini. Kalau dilihat dari broker summary-nya kan sangat menarik nih. Banyak broker di sini yang pegang barang banyak, average-nya pun cukup tinggi, ya kan?
di atas 62 lah. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman yang suka bermain dengan risiko yang tinggi dan cukup sabar, seharusnya FIFA ini bisa jadi pilihan yang menarik ya. Coba kita lihat lagi, kalau broker summary-nya kita tarik mundur lebih jauh lagi. Misal ke Februari ya. Ya, MG dan YP masih memegang yang paling banyak di average sama 65 dan 64. Kalau di pasar nego pun juga cuma ada FZ di average 54. Nah, nih. Hati-hati ya. FZ ini average-nya di 54. Dia masih megang sekitar 32 juta lot nih. Di 175 miliar, di average-nya 54 ya. Jadi banyak nih. Ini bisa juga si FZ nih kalau saya perhatikan juga selama pergerakan FIFA sesuai technical analisisnya itu kalem ya, karena FIFA tuh jarang banget diguyur matrix sampai ARB, matrix sampai ARB. Jadi sepertinya si FZ ini masih kalem-kalem aja. Jadi mungkin akan menunggu momentum ya untuk dia berjualan atau menaikkan harganya lebih tinggi lagi. Nah, kalau dari sisi bandarmologi si FIFA ini cukup menarik teman-teman. Jadi kalau seandainya kita mau mencoba masuk nih, kita siapkan plannya seperti ini. Kita masuk mungkin di sekitaran harga maksimal di 65 ya. Maksimal kita di 65 dan kita masuk mulai dari average 61 sampai 63. Menurut saya itu average yang paling aman. Kita akan stop loss di sekitar 56. Jadi kita akan stop loss di 56 seperti itu. Tapi kalau emiten seperti ini lebih enak kalau kita belinya nyicil. Jadi misal kita punya jatah nih dari RDN kita untuk bermain di emiten gorengan, misal 100 slot ya, 100 slot kita batasi aja karena high risk ya. Misal 100 slot aja, berarti kita beli dulu nih, antri beli di 61, misal berapa? 40 lot. Nah, nanti di sini di harga 59 kita beli lagi 30 lot, udah 70 lot. Terus kita beli di support 30 lot. Nah, nanti ada dapat average-nya, baru kita pasang tuh stop loss-nya di 56 atau 55 gitu. Jadi sesuaikan juga dengan risk reward masing-masing ya. Nah, oke teman-teman, untuk video kali ini hanya sekedar menggabungkan ya. Jadi teknik dari tim cuanisme sendiri juga seperti itu untuk setiap harinya, baik itu swing ataupun scalping. Kita lihat dulu chartnya seperti apa, kita pahami dulu candle, kita lihat volumenya. Di sini pun juga terlihat kan volume sudah mulai turun, tekanan jual pun juga sudah mulai turun. Tinggal nanti mampu nggak nih FIFA nih diisi dengan volume hijau yang tinggi seperti itu. Jadi kita lihat dulu chartnya, lalu kita pastikan lagi, karena ini saham gorengan, kita pastikan lagi di broker summary-nya, kita lihat persebaran barangnya, siapa aja nih yang megang barang paling banyak. Terus kita lihat juga pergerakannya, karena tadi udah ngeliat di chartnya, baru kita susun skenario seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang belum terbiasa bermain di saham-saham seperti ini, sangat tidak disarankan ya, karena psikologi, terus mental, terus disiplin itu tuh sangat penting gitu. Nah, ini sekali lagi video ini hanya sebuah analisa ya, bukan ajakan membeli atau menjual. Jadi hanya sekedar analisa bagaimana tim cuanisme selalu menganalisa semua saham itu dari berbagai aspek. Nah, biasanya nih satu lagi nih yang jarang jarang dipakai sama teman-teman retail semua. Jadi begitu
saham kayak gini kan sepi nih, belum ada berita apa-apa kan. Nah, belum ada berita apa-apa. Nanti begitu ada berita bagus, seperti di sini nih ada berita bagus nih 5 April. Ya kan, ada berita bagus, retail pada masuk, ya kan. Optimis nih besok naik lagi, ternyata besoknya malah turun seperti itu. Jadi sebenarnya yang paling simpel pengalaman saya masuk di dunia saham ya, berita bagus itu waktunya kita keluar, waktunya kita jualan. Berita jelek itu tuh mulai kita cicil, tapi cicil beli nih ya. Tapi kita juga harus pilah-pilah juga nih beritanya semacam apa. Karena kalau kita perhatikan ya, berita-berita sekarang dari judulnya aja udah lucu-lucu, bener. Dari judulnya lucu-lucu dan kecenderungan untuk kita tidak membaca lebih dalam isi berita itu. Jadi hanya baca headline-nya aja, wah udah nih beritanya jelek gitu. Terus habis itu kalau beritanya bagus, wah bagus nih kita masuk. Nah, itu sebenarnya malah salah. Berita jelek itu kita mulai cicil beli, berita bagus kita mulai cicil keluar, seperti itu. Jadi berani melawan arus dari kebiasaan para retail selama ini ya. Itu hanya sekedar saran. Jadi tiap orang tuh kan beda-beda nih cara masuk di emiten itu kan beda-beda. Kalau di tim cuanisme sendiri ya seperti itu. Mending karena kita lebih suka bermain sabar ya. Jadi di sini nunggu, begitu harganya naik, ada ledakan volume, ada berita bagus, kita mulai cicil jual. Jadi ngikutin pergerakan bandar aja kalau di emiten-emiten seperti ini. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan atau ada yang mau request emiten apa untuk dibahas selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Share video ini kalau bermanfaat, jangan lupa tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di next video.